Tadi Uyut mencarimu. Tidak sama sekali. Assalamualaikum. Lewat mana? Assalamualaikum. Oh, dia lewat arah sini. Kau lewat sana. Aku lewat arah utara. Mungkin Oh, jadi kau bertemu kemarin dengan si Tomblo? ya alhamdulillah. Iya, ya. Bang Udin banyak belajar dengan Mas Tomblo. Alhamdulillah. Bagaimana kita duduk di mana? Biar agak nyaman sedikit. Ah, boleh. Ayo. Kita bercerita. Jangan sampai bertemu. Uyut itu tadi katanya dari Gunung Batu. Ya, katanya dia dari Gunung Batu. Jadi Mak Datuk sudah bertemu dengan Uyut? Aku bertemu dengan si Uyut Otroko. Katanya dia mengambil ilmu baru katanya dari Gunung Batu. Ilmunya yang bernama Batu Ampuk. Itulah. Ya. Makanya Bang Udin sudah pernah cerita dengan Mak Datuk. Bagaimana? Tidak ada bosan-bosannya. Sudah tua, sudah renta, tapi masih Nah, itu. ingin menguasai dunia. Nah, itulah yang harus bagaimana caranya supaya Ki Uyut ini bagaimana kita ajak ke jalan yang benar. Nah, itu. Seperti Bang Udin sekarang ini sudah benar. Sudah mengikuti Madato, sudah mengikuti spiritual untuk berbuat kebenaran kan. Nah, dia itu masih berkekeh katanya ingin menjual dari lahan dari Bang Rai katanya. Itulah kelakuan Uyut semakin hari semakin nampak. Sudah waktunya sholat. Tapi nanti saja. Nanti kita akan lanjutkan sholat. Karena perjalanan kita masih cukup jauh. Ya. Berarti untung Bang Udin tidak bertemu dengan Uyut. Untung kau tidak bertemu dengan Uyut. Karena Uyut itu tadi mencarimu. Dia bertanya, mana Udin katanya. Iya. Madato tidak tahu. Tapi kira-kira tidak cerita dia Mak Datuk. Apa? Dia ingin bertemu Bang Udin. Apa perlunya? Tidak. Sepertinya ingin mengajak Bang Udin menjual lahan sawit Bang Rai untuk berangkat ke, katanya kemana tadi ya, ke negeri jiran katanya, untuk membasmi suatu kezaliman, menegakkan kebenaran katanya, berjihad. Kadang Bang Udin kadang pengen ketawa kalau dengar. Iya. Walaupun itu guru Bang Udin, tapi Bang Udin menghormati dia sebagai guru Bang Udin. Pengen ketawa Bang Udin kalau dia cerita ingin berjihad. Iya benar. Tapi yang lebih lucu lagi, aku ingin bertanya, karena kau sudah lama dengan Uyut ya, mungkin tidur bareng dengan Uyut. Apakah Uyut itu memimpikan seorang perempuan terus setiap saatnya? Apa dia masih kuat? Itulah Bang Udin kadang berpikir begini. Ya kita lihat sekali lewat saja ini. Iya. Ya sepertinya dia hanya ingin, kalau ibarat orang itu Main-main. hobi, hanya menyalurkan hobi saja. Begitu saja. Masalahnya begini, saya lihat dia ini tipenya mau nyari yang muda. Ya kalau mau nyari yang muda, apakah dia mampu? Ya jelas nggak mampu. Karena kalau yang muda sudah pasti itu luar biasa. Bisa mati Ki Uyut kalau melawan anak muda. Menghadapi tingkah lakunya kalau anak muda saja pada sudah susah. Yang muda jelas mau minta ini minta itu, apakah Uyut mampu? Nah, itu sih di sisi situ, di sisi sahwatnya yang Oki bertanya kepada Uyut. Dia bilang mau cari yang coba. Kalau masalah itu kita Allah walam ada tuh. Masalahnya ada pepatah juga Mak Datuk, katanya tua-tua makin menjadi itu kan, semakin tua semakin jadi. Banyak juga ada tuh kalau hal seperti itu. Tapi masalahnya kalau seandainya punya anak usia sudah 350 tahun, Ya. Ya paling segini kalau anak ya. apa mampu nanti untuk biaya anak-anaknya? Itu masalahnya Bang Udin. Kalau itu namanya rezeki kan datang dari Allah Subhanahu wa taala. Ini begini. Rezeki itu ada saja. Ya, bagaimana? Bang Udin tadi dapat pesan katanya dari Mas Tomblo. Jadi kita sama-sama di surau ketika takbiran. Alhamdulillah ya. Kita akan berangkat. Kita akan berangkat. Apa itu? Kata Mas Tomblo, kalau nanti malam itu katanya warga di sekitar kampung itu bawa makanan katanya ke surau. Iya, memang benar. Karena aku sudah mengalaminya Lebaran tahun kemarin. Memang benar aku mendapatkan. Apa makanan itu dibagi-bagi kan kata Mas Tomblo? Benar, dibagikan. Dikasih katanya. Orang-orang kampung itu, setiap orang kampung membawa makanan itu
ada yang 2 besek, ada yang 3 besek, dibagikan kepada jamaah-jamaah yang kita sama-sama berjamaah di surau itu. Jadi Bang Udin kalau seandainya ikut takbiran, ikut sholat nanti dapat juga. Kita dapat. Makanya disitulah ketenangan. Nah, kau sudah kemarin kau sudah bertobat, sudah mendengar yang namanya takbir kan? Mungkin kau tersentuh kan? Begini, Bagaimana? seperti Bang Udin kan kemarin kan Madatuk menyuruh Bang Udin untuk menemui Tomblok di surau itu. Iya, Tomblok sibuk, Bang Udin lihat. sibuk. Ramai sekali di surau itu. Apa itu? Ada yang bawa beras itu. Oh, Tomblok itu kemarin ditunjuk jadi badan amil. Apa itu dan amil? Iya, badan yang amil itu mengumpulkan fitrah-fitrah zakat-zakat yang ingin berzakat, dan kita sebagai selaku badan amil untuk mengambil zakat-zakat mereka dan membagikannya kembali kepada fakir miskin yang memang orang berhak untuk menerimanya. Begitu. Apa beras itu nanti Tomblok yang Tidak, memiliki? itu harus dibagikan kembali kepada orang-orang yang berhak untuk menerimanya. Ya. Bisa. Bang Udin lihat Hmm. warga itu datang ke Tomblok itu. Membawa beras. Tomblok itu. Nggak tahu Bang Udin apa yang dibacakan dengan Tomblok itu. Banyak kawan-kawannya juga itu. Iya. Karung beras itu numpuk di surau itu. Iya, 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 itulah karena orang berzakat tadi ya. Makanya ya kita kan namanya hidup di dunia ini ya kita harus berzakat. Aku juga Bang Udin ya untuk pemahaman ilmu agama belum begitu bisa paham untuk ilmu agama, tapi setidaknya aku sudah mendengar kata-kata orang. Madatuk, apa yang katanya Madatuk tadi yang tugas Tomblok itu apa tadi? Badan amil katanya. Itu badan amil itu menampung apa tadi? Beras. Iya, menampung zakat-zakat fitrah orang-orang yang di kampung itu di mana saja. Semua orang tuh. Semua orang yang ingin berzakat, iya, iya, Termasuk Bang Udin. iya harus berfitrah. Madatuk belum berfitrah Madatuk. Secepatnya harus berfitrah. Jangan sampai nanti pas menjelang besok hari itu tidak bisa lagi kita Dari berfitrah. mana Madatuk Bang Udin mau memberikan beras 1 karung Madatuk? Bukan 1 karung. Setiap 1 orang itu diwajibkan kalau beras itu cuma 2,5 kilo. Ya, ya, baik. Nanti kau mampir ke kontrak Madatuk, mungkin Madatuk akan memberikan fitrahnya. Bagaimana? Setuju? Ada Madatuk. Insya Allah. Ya, insya Allah. Ya, insya Allah Madatuk ada. Ya mungkin baru tahun ini Madatuk Bang Udin ngerti. Benar. Kata Madatuk, Iya, sama seperti Madatuk. Madatuk juga kurang banyak mengerti, tapi sejak perjalanan hidup selama Madatuk mengikuti yang namanya spiritual, yang sudah bertobat ya, dan berbagi rasa dengan santri-santri yang paham dengan agama-agama Allah ya. Jadi Madatuk juga sedikit belajar dan alhamdulillah mengerti, walaupun sebagian besarnya itu belum Madatuk ketahui. tapi Itu saja. Bang Udin salut dengan Tomblok. Hmm. Semalam ku dengar Ya. kan Bang Udin ikut menginap di surau itu. Oh ya, alhamdulillah. Jadi bagaimana? Ku dengar Tomblok walaupun orang seperti itu pinter Azan. belajar ngajinya. Iya, memang Bahkan pintar. Pas sholat subuh itu azan. Iya, memang harus seperti itu. Makanya aku sering mendengar kalau beliau itu azan agak merinding. Wah, pintar sekali Tomblok itu kalau azan ya. Apalagi nadanya Merdu, parau-parau harimau itu. Iya, mengayun. Iya, karena dia kalau azan Allah, itu yang bagus. Kan Bang Udin disuruh katanya belajar Din. Alhamdulillah Tomblok sudah mengingatkan Bang Udin. Benar. Untuk sementara waktu Bang Udin belum bisa untuk azan, Madatuk Iya, iya. bilang sama Tomblok, lu belajar dulu. Ya, kita sama Tomblok nih. Ya, nah, dengar. Suara siapa itu?
Ini sepertinya Uyut. Kita jangan banyak bicara dong. Mungkin dia mencarimu sudah keliling. Uyut, si Uyut, iya. Uyut ini seperti memang agak kanji orangnya. Ini kadang. Ya. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. La ilaha illallah. Wallahu Akbar. Allahu Akbar walillahil Ya, dari mana saja kau, Yud? Kau mencari ke arah sana, aku mencari ke arah sini, makanya aku bertemu dengan Udin. Untung ya sini ya. Sini, sini. Duduklah sini, Uyut. Nikmat Yud. Nah, inilah Udin. Yang kau cari-cari Udin. Dia menemuiku, Uyut. Dia ini orang baik, Uyut. Orang baik Udin ini, Uyut. Hei, Udin. Dari mana kau juga gini ya? Pakainya bagus sekali. Ada warga kemarin memberikan dengan Bang Udin di surau Yud. Hei, warga itu ada bangunnya, Bang Udin. Ngasih kau seperti ini ya. Ada Yud. THR itu tuh. Enggak Yud. Cuma diberikan Yud. Ular, Yud. Rupanya kau masih lincah juga. Ngaku. Bagaimana? Oh ya, mau ke tempat. Buat lebaran katanya, lebaran. Iya. Lebaran itu. Kau usah bikin. Nanti malam ikut. Iya. Ke surau saja. Banyak. Makanan Yud. Inilah Bang Udin ya. Oh ya, dari tadi baru ini datang dari Gunung Batu mencari kau ini, ketemu orang ini. Ya sekarang kau bertemu dengan Udin. Nah, Merato, Oyot ini sudah betul-betul di kebun Bang Udin ya. Oyotnya di sini, ternyata kau sudah ketemu duluan. Iya. Apa maksudnya ini ya? Kenapa? Tidak ada maksud. Udin ini sudah memakai sarung, memakai baju muslim. Dia katanya dari surau, dari ibadah. Di surau Yud. Sama Matombo, sama warga-warga. Bang Udin, kau ini. Uang Bang Udin, sekarang ini. Hah? Uang. Uang kau tidak uang Uang kita sudah habis Bang Udin. Ya nanti Yud. Kalau seandainya Bang Udin sudah benar-benar tobat, benar-benar ini Bang Udin mencari usaha Yud. Tobat Iya. Bang Udin. Sabar na pulang kau ini ya. Begini Yud. Setelah Bang Udin pikir-pikir Yud. Memang kalau kita memikirkan hidup Yud, Iya. kita akan terus Yud dihantui dengan Benar. sifat serakah, Benar sekali. sama. Iya. Tapi tidak kita sadar Yud, setiap kehidupan itu akan ada kematian. Nah, Hei, Udin. Kau sendiri yang mengajak jihad. Hah? Ingin jual lahan Bang Rey sawitnya. Buat modal jihad. Benar Yud. Jihad itu memang sangat dianjurkan oleh Allah Yud. Tapi kemudian pikir Yud, di sini juga bisa kita berjihad Yud. Nah, sekarang ini kau ini mau tobat iya bertobat. Iya, kenapa Yud? Oh, jangan-jangan kau ini tobatnya ini mau minta daging di surau Oh tidak. Sudahlah Bang Udin. Buat apa kau tobat Visi-visi kita ini harus lebaran ini lahan Bang Rey ya, yang kita jual. Dia sih. Udin. Biarkan saja dia. Masalahnya orang ini memang tidak. Bang Udin, jangan kau ikut orang ini jahat. Jangan saja sudah gendam sama dia. Pergi kau. Jangan kau ikut gendam Tidak. Bang Udin tobat dari hati Bang Udin. Pokoknya makan sirup kau ini makanya nih ya. Jadi otaknya sudah dingin sekarang nih. Memang banyak. Iya benar. Dia Udin, Buka pintar puasa di ya. surau kemarin. Hmm. Banyak makanan Yud dari Banyak. warga.
Dia tenang Uyut. Sejak dia dia ini sudah tobat Uyut. Kemarin dia sudah bertobat. Makanya aku tidak menceritakan kepada diri. Sengaja aku tidak menceritakan kepada dirimu. Takut kau ini nanti mencak-mencak karena kau udah. Ini yang orang baik katanya. Kau tobat saja, dia kasih tahu Itu bisa dipercaya orang seperti ini mungkin Kan begitu yuk, takutnya nanti kau kaget. Kau salah paham. Ribut takutnya sama Datuk ini. Baru ditinggal 2 minggu ke Gunung Batu kau ini ya. Begini saja Uyut. Kalau Mbak Datuk punya rencana, karena beliau ini murid kesayanganmu sudah tobat. Bagaimana kalau kau tobat juga? Nah, benar tuh yuk. Ayo. Kita jadi Kapan lagi yuk? kita 3 serangkai untuk bertobat. Kita sama-sama bertobat. Kita ke surau. Benar. Bagaimana? Tobat itu ada hidayah. Hidayah itu akan datang apabila kita berusaha. Walaupun kau ngajak tobat, kau itu tidak mau. Lu ada hidayah. Uyut. Ini Maaf nih, Mas. Ya, silakan. Aku sebagai muridnya, Hmm. aku bukan menggurui. Ini benar, coba. Kau kasih. Dengar yuk. Uyut usianya sekarang sudah 350. Nah, benar. Hah? Benar sekali. Kapan lagi waktu Uyut itu menebus kesalahan Uyut yang selama ini Ya. kelam. Jangan nasihatin Uyut. Kau sendiri dinasihatin orang gila ini ya. Dia ini masuk ke kawah udah dah. Bukan gila yuk. Sama dengan Dara. Lu tahu mana ini? Uyut, dengar baik-baik yuk. Nanti malam orang mau dapat takdir yuk. Renung yuk. Nah, itu. Resap di hati kau. Bang Udin. Nangis kau yuk dengar Mau suara. takbiran, mau terserah. Takbiran tetap jalan, Udin. Coba kasih Visi-visi kita juga tetap jalan. Uyut, kalau kau bertobat ya, nanti di kehidupan berikutnya, insya Allah, Mbak Datuk akan mencarikan jodoh. satu jodoh, kedua pekerjaan. Uyut ini sebenarnya cocok kalau miara entok. Bagaimana? Hei, umur hidup, ini tidak pernah mengenal entok, Ini Udin. Mau ngikut jalan orang yang gila seperti ini ya? Bukan gila yuk. Entok itu mahal Uyut harganya. Kalau yang basor dijual hari Lebaran ini itu bisa 170.000 satu Makan ekor. 200. Urus saja tombok. Saudara kau itu, sahabat kau itu pasti mau dia. Kalau tomblok memang sudah ada dia entok. Nah, kau kasih dia. Makanya aku ingin menganjurkan dirimu supaya tobat, tenang hidupmu Yud. Biar kau ada pekerjaan Nah. di hari tua yuk. Kau nikah sama Jeng Reni miara entok. Yang ditarik ini ya, melihara emas. Masa. Sekarang ini. Harga entok berapa? Kalau kita nimbun emas, harga emas mahal. Inilah kadang Iya. Bang Udin sering cerita dengan Mbak Dani. Iya memang susah orangnya. Jadi kamu Tapi ini di- coba Udin ya. Iya tetap tobat Bang Udin. Bang Udin akan tobat. Mau lebaran yuk. Iya. Hei Bang Udin, lebaran tetap lebaran bisa Udin. Iya yuk, dengar yuk. Kalau kita orang baik yuk, kita Gara-gara berlebaran, orang ini ya. berlebaran ke tetangga satu ke tetangga lain, kita akan dihargai yuk. Ya, bahkan bisa-bisa kita dikasih uang yuk THR. Benar. Oh, jadi bukan mes kau ini berarti sekarang ya. Bukan masalah Eh, Bang Udin. Indonesia. Oh, Yud, sebagai guru kau tidak pernah mengemis. Hah? Benar yuk, dengar yuk. Kalau seandainya besok Lebih Hari baik kita Lebaran. mencuri. mana tuh ya, Iya. besok lebaran kami kusul Iya. makan kue. Benar. Kan kau di kebun sini makan apa yuk. Berarti Benar. Nah, makan gara-gara hati. kau ini. Pokoknya begini saja Uyut. Kita tetap besok kalau kita mendapatkan besek makanan, kita susul dia ke rumahnya. Benar. Aku yakin Dan sekali. kemana kau, Mak? Aku yakin dia masih bisa Kau kita. bawakan besek kau. Ada saja kalian ini ya. Banyak yuk. Makin hari semakin gila kalian ini ya. Tulang. Hah? Daging. Yang Oyun butuhkan yang bukan tulang, bukan daging. Apa itu? Lahan mengre. Itu lihat. Allah Aku satu ini ya. Emang susah bicara pada Uyut ini. Baru udah 3-2 minggu kau ini ya. Sudah berulah seperti ini. Ikut orang seperti ini ya. Tidak benar ini ya.
Jangan saya saja gendam, apalagi kau. Begini saja Udin, daripada seperti ini, lebih baik kau bicara dulu empat mata Ya, pada guru sendiri. mudah-mudahan kalian bicara berdua akan ada solusinya. Karena kalau Mak Datuk, ada Mak Datuk di sini, mungkin beliau ini kurang pas berbicara. Tidak mendadak. Kalau mendadak, Bang Udin juga ikut. Ikut juga tuh lah. Sekarang. Ya kalau Wih, tidak mau ikut Bang Udin ke surau, terpaksa Bang Udin ikut Mak Datuk. Ngapain kau ke Sarawak? Belajar. Kau mengharapkan kue-kue? Hah? Belajar, Lagi? Bang Udin Cepat. ingin belajar hidup yang lebih baik. Kalau kita belajar kita baik Udin. Ikutlah bersama Uyut. Kita kuasai dunia ini, baru itu baik punya. Kalau guru Bang Udin untuk belajar. Ini tunggu, Jak. Awas. Uyut. Jangan seperti itu, Yud. Nomor begitu kau ya? Oh saya. Tidak ya? Gara kau lah tua. Bukan gara-gara aku, itu hati nurani dia untuk bertobat. Hei Berato kalau bukan kau, apa lagi ya? Selama ini saya jangan udah ini kayak kerbau Kan kau lihat. Susah nasihati Uyut ini. Tidak kebaikan kamu seperti ini. Sudahlah Bang Udin. Daripada kau di sini, mendingan kau ke sana saja. Katanya kau dengar sekarang ini lagi bangun bangunan Bangunan apa itu Ya, alhamdulillah. Kemudian punya rezeki sedikit. Mungkin Iya. Mak Datuk tahu nanti. Iya. Tidak mungkin kau ingin mendirikan surau pasti itu teman-teman itu Kalau kau hidup kau benar dirikanlah surau. Susah bicara orang Susah seperti ini. bicara. Tua-tua kejemur ini. Iya. Awas, ingat tuh. Kalau kalian berdua masih menjalani isu-isu Uyut, Uyut ingin menjualkan lambung Ri. Masya Allah. Sawit. Biarkan saja. Habis lebaran ini Kita lihat saja. Boko Haram akan datang dengan si Salos. Kita diam, kita lihat saja. Iya. Apa akan terwujud kata-kata. Benar. Luar biasa. Ingat kemudian. Ayo. Tidak yuk. Jangan. Tidak yuk. Jangan Uyut. Oh, sudah menantang guru sekarang kan ya? Hah? Menantang. Bang Udin. Sebelum ke Gunung Batu, kau berkata, kita jual lambung Ri. Kumpul tidak lambung Ri. Lebaran. Iya, Hah? yuk. Setiap waktu itu yuk, pikiran kita akan bisa berubah yuk. Iya, berubah kau itu ya. Gara-gara dia ini, ya. Dia ini maksudnya ya. Menyalahkan Mak Datuk. Kenapa kau katakan gara-gara aku? Hei, Berato, kenapa kalian berdua di sini ya? Dia mencariku. Aku mencarinya. Dia tidak mencarimu, Uyut. Hei, justru Uyut dari tadi datang dari Gunung Batu ini mencari dia ini ya. Pasti dia menunggu Uyut. Ternyata kau sudah janjian di sini ya. Aku ingin mengajak Mak Datuk untuk sama-sama berangkat ke surau takbiran itu malam. Kalau dia mau ke surau, terserah dia. Benar. Kau tidak usah. Bahkan Bang Udin ingin mengajak Uyut untuk ke surau nanti. Tidak terima, ha? Hati-hati Bang Udin. Kekuatannya sekarang. Lihat, Berato. Kau tahu kan ini Janur? Hati-hati Bang. Ini memang Allah Subhanahu. Masa ilmu memang banyak. Aku akan mengeluarkan ilmu baruku. Bandik bandiro. Sidi. Sing kopre. Wow. Kau tahu? Baru tahu. nih. Kemudian, kalau kau seperti ini kemudian sama yang kemudian akan habisi kau.
Yud, masalah kematian itu bukan di tangan Uyut, Nah, tapi ada di tangan bener Den. Tapi sebelum kau mati, Uyut yang bunuh kau, terserah. Biarkan saja Uyut. Jadi apa? Mau jadi apa orang tersebut? Tunggu kau. Kau lihat kemudian. Kau besok akan saudara kan, kedua kan? Iya, kenapa? Uyut tunggu di luar masjid kau. Mau minta besek? Sudahlah Uyut, Bunuh kau. tenang saja. Bangga orang tua. Kita tidak perlu khawatir. Bangga sekarang nih. Kenapa? Bangga. Kenapa harus bangga? Kau inilah pengkhianat ini ya. Hei, Tidak justru kita ini. kau tuh sudah tua itu berpikirlah kalau sudah tua. Hei, Berato, Uyut selalu berpikir ya. Kalian inilah ya. Kalau saya takut gendam, sekarang udah takut gendam Coba lagi ya. Yud, duduk tenang dulu Yud, duduk tenang Yud. Lihat Yud, lihat ya, lihat. Benar Mbak Dato ya. Kalau masih muda Yud, jari-jari kita, tangan kita akan terasa lembut. Tapi kamu, Uyut lihat. Hei, mengajar, menghina kau ah. Bukan masalah menghina Yud. Hei, kemudian Hmm. mulai sekarang kemudian kau terserah, itulah dan dia. Tapi ingat kemudian ya, uang emas itu tidak. Hah? Kamu bisa. Hei, jangan main-main kamu Uyut. Uyut tunggu kalian besok ya. Di luar surau. Habis sholat id. Ya, Awas kalian. dan kami bawakan besek. Biarkan saja, tetap kita baikin saja. Besok kita akan luluhkan hatinya. Kita akan bawa makan makanan yang enak. Kita suguhi makan yang enak. Insya Allah dengan menyuguhkan barang-barang yang enak, dia akan tersentuh. Ya. Orang seperti ini, Mbak Dato, kita harus Iya. perlahan untuk Iya. mengajaknya. Kita jangan pakai emosi. Nah benar, Karena orang tua ini dia cepat tersinggung. karena sifatnya kembali Ya. anak bayi Anak lagi. bayi lagi, ya itulah seperti Uyut ini kan. Uyut ini sebenarnya sudah lama mati, tapi bangkit kembali. Ya. Masa iya umurnya sudah seperti itu? Tapi benar itu ya, umurnya memang sudah tua ya. Mbak Dato, Mbak Dato, Bangudin tinggal dulu Mbak Dato. Oh, Bangudin mau mengambil duka. oh ya. Nah, Untuk kita berbuka nanti. Alhamdulillah ya, silakan. Tapi jangan lama-lama. Iya, biar Mbak Dato istilahnya bercakap lagi. Iya, baik. Bangudin mau cari duka. Baiklah. Tunggu sini sebentar. Iya. Saya ngambil duka. Nanti kau kesini lagi ya? Iya, nanti Ya. Bangudin sini lah. Nunggu sebentar. Ya. Jadi alhamdulillah ya. Benar-benar si Udin Botak ini memang benar-benar sudah bertobat. Mudah-mudahan ya. Mudah-mudahan doa kita sama-sama agar saudara kita Udin ini benar-benar bertobat. Dengan tobatnya beliau, maka mungkin akan semakin kuat kita membasmi suatu kezaliman, karena sudah datang lagi pendekar-pendekar jahat di dunia ini ya. Kita tidak tahu apakah pendekar itu mampu kita lawan atau tidak. Memang apabila kita untuk melawan dengan secara emosi, sudah barang tentu yang terjadi hanya perkelahian, ya, pertempuran. Sedangkan di bulan puasa ini kita harus bisa mawas diri, menjaga diri kita agar bisa menahan semua cobaan dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi apabila di satu sisi sahabat atau saudara kita memakai nada emosi, bagaimana caranya kita menyikapinya agar
dia tidak terpancing untuk berbuat emosi. Itulah harapan Madatuk pada saudara-saudaraku ya, agar Madatuk ini dikuatkan iman ya, selalu dikuatkan iman ya. Mungkin karena hari sudah menjelang sore ya, Madatuk akan pulang saja. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allah